Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahbarudin dengan NIM 1128083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi di halaman 85. Nah, di sini kita lanjut ke chapter 3 itu klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada MNIS. Apa itu? Nah, di sini kita menggunakan data MNIS yang merupakan satu dataset dari 70.000 gambar kecil digit yang ditulis tangan oleh siswa sekolah menengah dan karyawan Biro Keuangan AS atau US Amerika Serikat. Setiap gambar diberi label dengan digit yang diwakili. Set ini telah banyak dipelajari sehingga sering disebut Hello World of Machine Learning. Nah, setiap kali orang datang dengan algoritma klasifikasi baru, mereka ingin tahu bagaimana kinerjanya di MNIS. Dan siapapun yang mempelajari pemilihan machine learning dapat menangani kumpulan data ini. Nah, di sini ada scikit-learn. Kita tes. Yang kita lanjut saja langsung. Nah, dataset ini di load dari scikit-learn binary dan memiliki dictionary yang hampir sama strukturnya dengan include desire key, data key, dan target. Nah, mari kita lihat array-nya. Kita lihat lagi sedikit. Kenapa error? Oh, hasilnya ini. Kita lihat array-nya di sini. Kita save saja. Save, yes. Oke, 7.000. Oke. Nah, di sini ada 70.000 gambar dengan 784 fitur. Ini karena setiap gambar berukuran 28 x 28 pixel dan setiap fitur hanya mewakili intensitas 1 pixel dari 0 hingga 255. Mari kita intip satu digit kumpulan data yang perlu dilakukan adalah mengambil vektor fitur instance membentuknya kembali menjadi array. Nah, dan menampilkannya menggunakan Engso atau Matplotlib. Nah, di sini kita pakai ini untuk menampilkannya. Menjadi semua.
Oke, sudah mendapatkan gambarnya. Nah, ini seperti angka 5 dan di sini kita coba lihat apakah yang angka 5 benar apa enggak. Ya. Nah, itu 5 benar. Nah, label ini di string dengan machine learning algoritma mengharapkan angka. Jadi mari kita buat kebilangan bulat. Kita langsung copy saja cepat. Aduh, sebelum import nanti ya. Oke, sudah. Nah, untuk memberikan gambaran tentang klasifikasi gambar, ini menunjukkan beberapa gambar dari kumpulan data MNIST. Tapi tunggu, kalian harus selalu meng-create data test set dan dalam set before inspecting the data closely the MNIST. Nah, kita bisa split di sini, kita split langsung. Diimportkan yang ini. Sudah. Nah, the training is already, sudah ada data trainingnya, berarti sudah bagus karena ini sudah guaranteed. Kita mempunyai validation fault yang familiar. Oke, kita langsung lanjut ke training binary classifier. Nah, mari kita sederhanakan masalahnya untuk saat ini dan hanya mencoba mengidentifikasi sedikit, misalnya angka 5 detektor. Berarti kita coba ini tes di sini. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita memilih klasifikasi dan latih. Tempat yang baik untuk memulai adalah untuk mengklasifikasi Stochastic Gradient atau SGD yang menggunakan kelas SGD Classifier Scikit-learn. Mengklasifikasi ini memiliki keunggulan karena mampu menangani kumpulan data yang sangat besar secara efisien. Ini sebagian besar karena SGD menangani instansi pelatihan secara mandiri satu persatu, yang juga membuat SGD sangat cocok untuk pembelajaran online. Di sini berarti kita import lagi from Scikit-learn. Import SGD classifier. Oke. Nah, SGD classifier ini mengandalkan keacakan selama pelatihan karena namanya stokastik. Jika Anda menginginkan hasil yang dapat diproduksi, Anda harus mengatur parameter random state-nya. Oke. Nah, parameter random state ya agar sama terus. Sekarang kita bisa menggunakan ini untuk mendetek image dengan nomor 5. Digit. Oke, true. Lanjut ke performance measure atau evaluasi klasifikasi yang seringkali secara signifikan lebih rumit daripada evaluasi regressor. Jadi kami akan menghabiskan sebagian besar bab ini untuk topik ini. Nah, langsung ke measuring accuracy using cross validation.
Ya, kita lanjut lagi di sini. Mana dia? Nah, terkadang Anda akan membutuhkan lebih banyak kontrol atas proses validasi silang daripada disediakan scikit-learn dari luar arah. Dalam kasus ini Anda dapat menerapkan validasi silang sendiri. Nah, kita membuat validasi silang sendiri. Random state is false to scaffold. Oh, harus pakai loop semua. Nah, kelas stratified fault melakukan pengambilan sampel bertingkat seperti yang dijelaskan dalam bab 2 untuk menghasilkan lipatan yang bersih rasio representatif dari setiap kelas pada setiap literasi. Kode membuat pengklasifikasian melatih cloning pada lipatan pelatihan dan membuat prediksi pada lipatan pengujian, kemudian menghitung jumlah prediksi yang benar. Nah, sekarang kita menggunakan Let's Cross File Score atau function untuk mengevaluasi SDG classifier model menggunakan k-fold cross validation with dengan threefold. Ingat, k-fold validation itu berarti membagi pelatihan menjadi lipatan K dalam hal ini, kemudian membuat prediksi dan mengevaluasi pada setiap lipatan menggunakan model yang dilatih. Nah, seperti ini kita langsung lanjut saja. Oke, bisa dilihat di sini dia hasilnya di atas 93% akurasi prediksi. Coba kita lanjut. Jangan itu mengevaluasi cuy. Nah, push naik. Nah, can you guess the model accuracy? Let's find out. Nah, mari kita lihat. Nah, sudah 90% akurasi. Ini hanya sekitar 10% dari gambar yang 5, jadi jika Anda selalu mendorong bahwa gambar 5 bukan 5, Anda akan benar sekitar 90%. Dari waktu mengalahkan yang sudah menunjukkan mengapa akurasi umumnya bukan ukuran performa yang disukai untuk pengklasifikasian, terutama ketika berhadapan dengan ukuran data miring, yaitu ketika beberapa kelas jauh lebih sering daripada yang lain. Di sini kita langsung ke confusion matrix-nya. Nah, matrix confusion matrix itu adalah cara yang jauh lebih baik mengevaluasi kinerja pengklasifikasian adalah dengan matrix konflik. Ide umumnya adalah menghitung beberapa kali instance kelas A diklasifikasikan sebagai kelas B, misalnya untuk mengetahui beberapa kali pengklasifikasian membingungkan gambar 5 detik dengan 3. Anda akan melihat di baris kelima kolom ketiga matrix konferensi. Nah, untuk mengkomput the confusion matrix, yang pertama kita harus memiliki serangkaian prediksi sehingga dapat dibandingkan dengan target aktual. Anda dapat membuat prediksi pada set pengujian, tetapi mari kita tetap
tidak tersentuh untuk saat ini. Ingat bahwa Anda ingin menggunakan set pengujian hanya di akhir proyek Anda. Setelah Anda memiliki pengklasifikasian yang siap untuk diluncurkan sebagai intinya, dapat menggunakan fungsi cross file predict. Kita pakai ini. Nah, hanya just file cross predict lah yang performa scaffoldnya itu melakukan validasi silang scaffold, tetapi alih-alih mengembalikan skor evaluasi yang memberikan prediksi yang dibuat pada setiap lipatan pengujian. Ini berarti Anda mendapatkan prediksi bersih untuk setiap sub instance dalam set pelatihan bersih, yang berarti bahwa prediksi dibuat oleh model yang tidak pernah melihat data selama pelatihan. Kita lanjut ke sekarang kita siap untuk mendapatkan conversion matrix menggunakan conversion matrix function. Lihat saja train predicted. Kita langsung. Oke. Setiap baris dalam matriks kebingungan mewakili kelas aktual, sementara setiap kolom mewakili kelas yang diprediksi. Baris pertama matriks ini mempertimbangkan gambar 05 kelas, diantaranya diklasifikasikan dengan benar sebagai 05. Mereka disebut negatif sejati, sementara 1522 sisanya telah diklasifikasi sebagai 5 positif atau palsu. Baris kedua mempertimbangkan gambar 5 kelas positif 1200 itu salah, yang diklasifikasikan sebagai 05 negatif palsu, sedangkan 4006 sisanya diklasifikasikan dengan benar sebagai 5 positif sejati. Positif kelas true positif, right? Pengklasifikasian sempurna hanya akan memiliki true positif dan true negatif, sehingga matriks kebingungannya akan memiliki nilai bukan 0 hanya pada diagonal utamanya. Nah, di sini conversion matrix memberikan kita banyak informasi, tetapi terkadang mungkin lebih suka matriks yang lebih ringkas. Salah satunya menarik untuk dilihat dalam peraturan prediktif positif yang disebut pengklasifikasian. Ini ada rumus dari precision TP per TP tambah FP. Nah, kita langsung lanjut saja ke precision and recall. Nah, di sini cycle turn several function to compute classifier matrix including Sion. Nah, di sini coba kita Oke, 83 sini dulu. 65. Nah, sekarang itu not look so good. Anda tidak terlihat mengkilat seperti ketika Anda melihat keakuratannya ketika mengklaim gambar mewakili 5 itu benar. Di sini kalau bisa dilihat itu 65%. Sangat rendah ya. Ini seringkali lebih mudah untuk mengembangkan proses pendidikan kembali ke dalam satu matriks disebut skor F1, khususnya jika Anda memerlukan cara sederhana untuk membandingkan dua pengklasifikasian skor F1 dan rata-rata harmonik dari proses, sedangkan rata-rata Gilligram merupakan semua nilai secara merata. Rata-rata harmonik memberikan bobot yang jauh lebih besar. Nah, di sini kita lanjut ke untuk menghitung skor F1 cukup panggil skor A. Kalau mau menghitung F1 itu gini aja.
skor F1 itu mendukung progres yang memiliki persisten dan ingatan yang sama. Itu selalu yang Anda inginkan. Dalam beberapa konteks ada sebagian besar peduli dengan presisi, dan dalam teks lain adalah benar-benar peduli dengan ingatan. Misalnya jika Anda melatih pengklasifikasian untuk mendeteksi video EOS yang aman untuk anak-anak, Anda mungkin lebih suka pengklasifikasian yang menolak banyak video bagus, penarikan rendah, tetapi hanya menyimpan video yang aman atau high precision daripada penyaringan kelas yang memiliki penarikan yang jauh lebih tinggi daripada memungkinkan beberapa video yang sangat buruk muncul di produk Anda. Dalam kasus ini seperti Anda bahkan mungkin ingin menambahkan human pipeline untuk mengecek video penyaring kelas di sisi lain. Misalkan Anda melatih pengklasifikasian untuk mendeteksi pengutil dalam gambar pengawasan. Mungkin tidak apa-apa jika penghasilan Anda memiliki presisi 30% selama memiliki 90% penarikan. Tentu penjaga keamanan akan mendapatkan beberapa penglihatan palsu, tetapi hampir semua pengutil akan tertangkap. Di sini kita lanjut yang ke terakhir, itu adalah precision recall trade-off. Untuk mengerti trade-off ini, sekarang mari kita lihat bagaimana SGD Classifier membuat keputusan klasifikasinya. Untuk setiap instansi yang menghitung skor berdasarkan fungsi keputusan, jika skor tersebut lebih besar dari ambang batas, itu menetapkan instansi ke kelas positif. Jika tidak, ia menetapkannya ke kelas negatif. Gambar 33 ini akan menunjukkan beberapa gambar digit yang diposisikan ke skor terendah di sebelah kiri hingga skor tertinggi sebelah kanan. Misalkan ambang batas keputusan diposisikan di panah tengah antara 2, 5. Anda akan menemukan 4 true positif dan 5 detik actual. Di sebelah kanan threshold itu ada 1 false positif. Oleh karena itu dengan ambang threshold itu posisinya adalah 80% dan 4 dari 5. Nah, di sini bisa dilihat cycle turn. Nah, cycle turn menginginkan untuk menetapkan threshold ambang batas secara langsung, tetapi memberi Anda akses ke skor keputusan yang digunakan. Untuk membuat prediksi, alih-alih memanggil metode pengklasifikasi, Anda dapat memanggil metode decision function yang mengembalikan lalu return lalu menggunakan ambang batas atau threshold apapun yang Anda ingin Anda buat prediksi berdasarkan skor tersebut. Nah, 2166 bits. Kenapa tidak true? Break threshold 0. Lanjut saja, discount frame rising threshold. Ini menegaskan bahwa menaikkan ambang batas mengurangi penarikan gambar mewakili 5 dan posisi teksnya ketika ambang batas adalah 0, tetapi meleset ketika ambang batas dinaikkan menjadi 8000. How do you decide which threshold to use? Nah, di sini kita gunakan fungsi crossfall prediction untuk mendapatkan skor semua instance dalam set pelatihan. Tetapi kali ini tentukan bahwa Anda ingin mengembalikan skor keputusan. Nah, pakai ini aja. With this score, kita menggunakan precision recall curve function untuk mengcompute precision dan recall untuk semua kemungkinan thresholdnya.
Oke, sebelum kita lanjut ke agak lama ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke nah, sekarang akhirnya kita menggunakan matplotlib untuk melihat plot, precision, dan recall function threshold value-nya. Kita nah, sudah ada. Anda mungkin bertanya mengapa kurva presi lebih mengambang daripada kurva penarikan pada gambar. Alasannya itu adalah bahwa presi terkadang Anda turun saat Anda menaikkan ambang batas. Meskipun secara umum akan naik. Untuk memahami alasannya, bisa kita lihat gambar 33 yang perhatikan apa yang terjadi. Anda mulai dengan ambang pusat yang menggunakan hanya satu digit ke kanan, presisi berubah dari 45, 80%, 75 di sisi lain. Nah, sekarang bisa melihat precision really start to fall sharply. Anda dapat melihat bahwa presisi benar-benar mulai turun tajam sekitar 80% penarikan. Anda mungkin memilih trade-off presisi penarikan yang tepat sebelum penurunan itu. Misalnya penarikan 60%, namun bisa tergantung pada proyekan, dan misalkan Anda memutuskan untuk memilih presisi 90%. Anda mencari plot pertama untuk menunjukkan bahwa Anda perlu menggunakan ambang batas sekitar 8000 agar lebih tepatnya Anda dapat mencari ambang batas terendah yang memberi Anda presisi tracknya 90%. Di sini kita threshold. Seperti juga. Oke, sekarang kita lihat skornya. Oke, 47. Nah, sekarang kita mempunyai 90% precision classifier. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang itu sangat mudah untuk membuat pengklasifikasian dengan hampir semua presisi yang Anda inginkan. Cukup atur threshold yang cukup tinggi dan selesai. Tapi tunggu, terlalu cepat untuk menghasilkan presisi tinggi. Kita lanjut, kita lewat saja ini langsung ke multi classification. Nah, di sini multi classification di mana binary klasifikasi antara dua kelas yang mengklasifikasikan juga disebut pengklasifikasi multi nominal. Dapat membedakan antara lebih dari dua kelas. Beberapa algoritma seperti pengklasifikasian SGD, pengklasifikasian random forest classifier, dan naive Bayes classifier yang mampu mengenangani beberapa kelas secara asli, lainnya seperti kelas regresi logistik atau mesin SVM adalah pengklasifikasian biner yang ketat. Namun ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk melakukan klasifikasi multi kelas.
dengan biner. Salah satu cara untuk membuat sistem yang bisa kita mengklasifikasikan angka digit sampai 10 kelas dari 0 hingga 9 adalah dengan melatih 10 pengklasifikasian biner, satu untuk setiap digit, detektor 0, detektor 1, detektor 2, dan sebagainya. Kemudian ketika Anda menggunakan klasifikasi gambar, Anda mendapatkan struktur dari setiap pengklasifikasi untuk gambar tersebut, dan Anda memilih kelas yang memberikan skor tertinggi disebut strategi 1 versus the rows atau OVR, juga disebut versus all. Nah, strategi lainnya itu kita men-train binary classifier untuk semua pair dari digit. Satu itu memindahkan 0 dan 1, dan satu lagi itu memindahkan 0 dan 2, satu lagi untuk 1 dan 2, dan seterusnya. Ini disebut strategi 1 versus 1 atau OVO, 1 versus 1. Jika ada kelas N dan dapat melatih N kali N kurang 1 bagi 2 pengklasifikasian untuk masalah N di sini berarti melatih 45 pengklasifikasian biner. Jika Anda mengklasifikasikannya gambar, Anda harus menjalankan gambar melalui semua 45 pengklasifikasian dan melihat kelas mana yang menang kan mendual paling banyak. Keuntungan utama dari 1 versus 1 atau OVO adalah bahwa setiap pengklasifikasian hanya perlu dilatih setiap bagian dari set pelatihan untuk dua kelas. Algoritma yang sama menggunakan supervised vector machine learning classifier atau SVM menskalakan dengan buruk ukuran set pelatihan algoritma. Ukuran pelatihan ini untuk OVO lebih disukai karena lebih cepat melatih banyak pengklasifikasian set pelatih banyak pengklasifikasian pada set pelatihan kecil daripada melatih beberapa pengklasifikasian pada set pelatihan besar. Di sini scikit-learn detect saat kamu mencoba untuk menggunakan binary classification algoritma dan untuk multi-class classification tugas klasifikasi ini akan otomatis menjalankan OVR atau OVO tergantung pada algoritma. Kita coba dengan klasifikasi super vector machine atau SVM menggunakan kelas scalar. Terus di sini kita training SGD dan this time did not have to run OVR because SGD classifier dapat langsung mengklasifikasikan identitas ke dalam beberapa kelas. Nah, sekarang kita bisa melihat the classifier. Anda dapat melihat klasifikasi yang cukup yakin dengan prediksinya hampir semua sebagian besar negatif, sedangkan kelas 5 memiliki skor 2400. Nah, di sini kita menggunakan crossfire. Apa ya? Jaringan kah? Sebagian besar negatif dan 5 kelasnya itu 2400 ini memiliki sedikit keraguan tentang kelas 3 yang mendapatkan skor 573. Sekarang tentu Anda ingin mengevaluasi pengklasifikasian ini seperti biasa. Nah, kita menggunakan crossval untuk melihat validasi. Nah, sekarang ini untuk menempatkan lebih dari 84 pada semua lipatan pengujian. Jika Anda menggunakan pengklasifikasian acak, Anda akan mendapatkan akurasi 10%. Jadi bukan skor yang buruk, tapi Anda masih bisa melakukan yang jauh lebih baik. Aman. Nah, di sini kita array 0
89%, 89%, dan 90%. Sepertinya ini saja dari saya. Kalau gitu ini juga kayaknya kelamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.